Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Maulana Bayi Hakim, mewakili kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan dan mendiskusikan mata kuliah Teori Teknologi Beton yang diampu oleh Patri. Untuk diskusi kami kali ini akan diawali oleh Kaina. Kepada Kaina dipersilahkan. Lalu di sini adalah anggota dari kelompok 5B. Ada Ivan Maulana, ada Raffi Tamam, ada Ilham Triputra Rizky, ada Kaina Fazanadila, dan Abdul Azam. Nah, untuk Kaina dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Ivan. Di sini saya akan membacakan pengantar dari presentasi kami, yaitu presentasi ini memberikan untuk evaluasi hasil uji kekuatan beton. Prosedur yang dijelaskan dapat diterapkan pada hasil uji kuat tekan yang dipersyaratkan oleh ACI 301, ACI 318, dan spesifikasi serta kode yang serupa. Presentasi ini mengasumsikan bahwa hasil pengujian beton sesuai dengan distribusi normal. Ringkasan. Panduan ini dimulai dengan diskusi dari bab 3 tentang sumber variabilitas batch ke batch dalam produksi beton, diikuti oleh sumber variabilitas dalam batch. Bab keempat menyajikan alat statistik yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi variabilitas konkret dan menentukan kesesuaian dengan spesifikasi yang diberikan. Bab 5 dan 6 mengulas spesifikasi berbasis statistik. Oke, materi. Variasi dalam tekanan. Umumnya, variasi kekuatan benda uji beton dapat ditelusuri kedua sumber yang berbeda secara fundamental. Yang pertama, variabilitas dalam sifat penghasil kekuatan dari campuran beton dan proses produksi. Beberapa penyebabnya tercantum di bawah variasi batch ke batch. Variabilitas dalam pengukuran kekuatan yang berasal dari prosedur. Yang kedua, variabilitas dalam pengukuran kekuatan yang berasal dari prosedur pengujian yang dirinci dalam kolam variasi dalam batch. Variasi dalam karakteristik yang diukur mungkin acak atau dapat ditentukan tergantung pada penyebabnya. Penyebab yang dapat ditentukan mewakili perubahan sistematis yang biasanya terkait dengan pergeseran karakteristik statistik mendasar, seperti rata-rata, standar deviasi, koefisien variasi, atau ukuran statistik lainnya. Namun, seringkali lebih informatif untuk menggunakan koefisien variasi ketika membandingkan variabilitas data antara dua set hasil dengan kekuatan rata-rata yang sangat berbeda. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Kaina. Selanjutnya akan ada Ilham yang akan melanjutkan diskusi dari Kaina tadi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Dr. Ivan. Bisa dilanjut slide-nya. Kemudian di sini pengaruh variasi dalam batch pada kekuatan beton. Nah, pengujian untuk menentukan kepatuhan dengan spesifikasi kontak harus dilakukan sesuai dengan metode yang ditentukan dalam dokumen kontak, seperti ASTM C31 atau C31M dan C39 atau C39M. Pengujian tersebut bukan bertujuan untuk menentukan kekuatan struktur di tempat, melainkan untuk memastikan bahwa beton yang dikirim dan ditempatkan adalah beton yang ditentukan. Pengambilan sampel di lapangan, pembuatan, perawatan, penanganan, dan pengujian spesimen harus dilakukan oleh teknisi bersertifikat HCL atau personel yang terlatih dan bersertifikat yang setara.
menggunakan peralatan pengujian yang akurat dan terkalibrasi dengan benar serta prosedur persiapan sampel yang tepat sangat penting. Kesalahan sistematis yang diterapkan secara rutin dapat memberikan hasil yang bias tetapi seragam. Personel pengujian harus dilatih dengan teknisi bersertifikat ACL atau setara yang dievaluasi secara rutin. Bisa lanjut? Nah, di sini ada analisis data kekuatan, yaitu pertama ada fungsi statistik. Hasil uji kekuatan adalah kekuatan rata-rata semua benda uji pada usia yang sama, dibuat dari sampel yang diambil dari satuan batch beton. Karakteristik matematis dari distribusi normal adalah bahwa 68,27% data berada dalam satu standar deviasi dari mean dan 95,45% data berada dalam dua standar deviasi. Saat mengevaluasi uji kekuatan beton, distribusi normal tidak selalu dapat diasumsikan. Distribusi normal sesuai dalam banyak kasus ketika kekuatan beton tidak melebihi 10.000 PSI, namun cocok untuk lebih lanjut melaporkan bahwa distribusi yang miring dapat menghasilkan beton butut tinggi bila faktor pembatasnya adalah kekuatan agregat. Saya lanjut. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ilham atas diskusinya. Mungkin selanjutnya bisa saya yang akan melanjutkan diskusi dari Saudara Ilham. Di sini ada variasi kekuatan. Standar deviasi sampel. Standar deviasi adalah ukuran penyebaran data uji yang paling dikenal. Deviasi standar populasi terdiri dari semua data yang mungkin, sering dianggap sebagai jumlah titik data yang tidak terbatas. Sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri dari sejumlah titik data yang terbatas. Simpangan baku sampel yang ditunjukkan pada persamaan S akar dari sigma dalam kurung X saya dikurangi X dibagi dengan N dikurangi 1. Dilanjut, Kaina. Nah, lalu ada interpretasi parameter statistik. Di sini terdapat gambar rata-rata kekuatan, lalu ada persenan yang diharapkan usia tes rendah, lalu ada rata-rata kekuatannya kembali, dan yang diharapkan tes rendah juga. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa perkiraan pembagian area di bawah kurva distribusi frekuensi normal terlihat bahwa sekitar 68% area terletak dalam satu dari rata-rata dan 95% terletak dalam dua. Histogram data cenderung lebih mirip distribusi normal karena ukuran sampel meningkat. Jika hanya sedikit hasil yang tersedia, hasil tersebut mungkin tidak sesuai dengan pola standar berbentuk lonceng. Kesalahan dalam pengambilan sampel, pembuatan, pengawetan, dan pengujian juga dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara histogram hasil uji kekuatan dan distribusi normal. Lanjut, Kai. Nah, lalu ada standar kendali. Di sini standar deviasi atau koefisien variasi adalah ukuran dispersi yang tepat untuk digunakan dalam situasi tertentu. Tergantung pada ukuran mana yang paling konstan selama rentan kekuatan yang menjadi perhatian. Standar ini dapat diterapkan dengan perbedaan kecil untuk ukuran silinder lainnya. Seperti 4x8 inci, seperti yang diakui ASTM C31 atau C31M. Untuk campuran beton yang sama harus digunakan untuk menentukan kuat tekan seperti yang dipersyaratkan oleh ACI 318. Sebagai ukuran kesalahan dalam batch, beberapa
beberapa penentu internasional menemukan perbedaan pasangan rata-rata hingga 145 PSI yang mewakili kontrol dan menerima perbedaan hingga 290 PSI sebagai kontrol. Dilanjut, Kai. Nah, di bagian evaluasi data umum. Evaluasi data kekuatan diperlukan dalam banyak situasi. 3 aplikasi yang biasanya dibutuhkan adalah yang pertama, evaluasi untuk tujuan pengiriman campuran, kedua, evaluasi tingkat pengendalian, dan ketiga, ada evaluasi untuk menentukan kesesuaian dengan spesifikasi. Lalu evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi penyimpangan dari nilai target yang diinginkan, dan jika memungkinkan, membantu merumuskan respons yang tepat. Aplikasi untuk kontrol kualitas rutin dan kepatuhan sangat tumpang tindih. Bab 5, yang mengulas teknik-teknik yang sesuai untuk evaluasi penyerahan campuran beton, membahas teknik-teknik untuk pengendalian mutu rutin dan penerapan kepatuhan. Terima kasih dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Abdul Azam. Kepada Saudara Abdul Azam dipersilahkan. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah jumlah tes. Untuk proyek tertentu, jumlah pengujian yang cukup harus dilakukan untuk memastikan representasi beton yang akurat. ACI 318 mendefinisikan uji kekuatan sebagai kekuatan rata-rata dari 2 atau lebih benda uji dengan umur yang sama dibuat dari sampel yang diambil dari 1 batch beton. Insinyur harus mendasarkan jumlah tes yang diperlukan pada kondisi pekerja. Sebuah proyek di mana satu insinyur mengawasi semua operasi beton yang memberikan kesempatan yang sangat baik untuk kontrol dan perkiraan yang akurat dari mean dan standar deviasi dengan pengujian minimum. Insinyur dapat mengurangi jumlah pengujian yang diperlukan oleh spesifikasi proyek saat tingkat kontrol produsen laboratorium dan kontraktor ditetapkan. Lanjut. Kemudian ada penolakan spesimen meragukan. Kadang-kadang kekuatan satu silinder dari kelompok yang dibuat dari sampel menyimpang jauh dari yang lain sehingga dianggap sangat tidak mungkin. Umumnya hasil dari satu spesimen dalam satu set yang terdiri dari 3 atau lebih spesimen dapat dibuang jika deviasinya dari rata-rata pengujian lebih besar dari 3 kali deviasi standar dalam batch yang ditetapkan sebelumnya. Hasilnya harus diselidiki jika deviasinya lebih besar dari 2 kali deviasi standar dalam batch. Rata-rata pengujian harus dihitung dari spesimen yang tersisa. Suatu pengujian yaitu rata-rata dari semua spesimen dari satu sampel yang diuji pada umur yang sama tidak boleh ditolak kecuali pada kemungkinan bahwa spesimen tersebut salah. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Abdul Azam atas penjelasannya. Mungkin untuk selanjutnya akan ada Raffi Tamam yang akan menjelaskan. Dipersilakan kepada Raffi Tamam. Terima kasih moderator. Selanjutnya ada persyaratan pengujian tambahan. Biasanya kekuatan tekan potensial dan variabilitas beton berdasarkan hasil pengujian menggunakan silinder yang telah diambil sampelnya. Dicetak dan dirawat standar sesuai dengan ASTM C31 atau C31N. Sampai dengan umur pengujian yang ditentukan, yaitu normalnya 28 hari, spesimen yang belum diproduksi, dirawat, atau diuji di bawah kondisi standar mungkin tidak secara akurat mencerminkan kekuatan beton potensial. Perbedaan dan penyimpangan
dari kondisi pengujian standar harus dicatat pada laporan pengujian kekuatan. Beberapa elemen struktur atau struktur tidak akan dibebani sampai beton matang lebih dari 28 hari dan keuntungan kekuatan ini dapat diambil. Jika desain didasarkan pada kekuatan umur lanjut, mungkin perlu untuk mengkorelasikan dengan kekuatan 28 hari karena tidak sesuai praktis. Tidak selalu praktis untuk menggunakan spesimen umur lanjut untuk menerima beton. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Raffi Tamam dan teman-teman kelompok 5B semuanya. Untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab bagi teman-teman saya semua. Silakan jika ada yang ingin bertanya dari hasil diskusi kelompok 5B tadi. Terima kasih. Saya dari kelompok 2 tadi izin bertanya. Ya, Yuda ya? Iya, benar sekali. Pertanyaan itu sebutkan apa saja variasi batch ke batch dari presentasi yang tadi udah dijabarin. Terima kasih. Baik, Yuda. Tadi pertanyaannya variasi batch ke batch ya? Betul sekali, Saudara Ipan. Ya baik, terima kasih. Tunggu dulu ya Yuda, biar kelompok kami diskusikan dulu. Ya, Saya izin bertanya dong. Ya, baik. Saya Muhammad Habib dari kelompok 2B. Izin tanya. Sebutkan apa saja variasi dalam batch. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Abimanyu. Tunggu sebentar, kelompok kami akan mendiskusikan dulu.
Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Yuda tentang variasi batch ke batch. Variasi dalam karakteristik dan proporsi bahan. Yang pertama ada agregat, bahan semen, termasuk variasi KA, dan campuran. Kemudian perubahan dalam W per sentimeter disebabkan oleh kontrol air yang buruk, variasi kondisi kelembaban timbunan agregat, pengukuran kelembaban agregat variabel, dan retempering. Kemudian ada variasi dalam pencampuran, penghangatan, dan pengambilan sampel. Pertama, ada waktu dan kecepatan pencampuran. Yang kedua, ada jarak antara tanaman dan penempatan. Ketiga, ada kondisi jalan. Dan keempat, ada kegagalan untuk mendapatkan sampel yang representatif dari batch. Nah, kemudian ada variasi dalam penempatan dan konsolidasi. Yang pertama itu ada parasut, pompa, dan kereta. Kemudian ada getaran internal atau eksternal. Dan terakhir ada operator yang berbeda. Nah, yang terakhir itu ada variasi suhu dan perawatan betonnya. Untuk ini, yang pertama ada musim, kelembapan lingkungan, dan kecepatan angin. Mungkin sekian dari saya. Apakah sudah cukup untuk Yuda? Glory Hunter. Sudah cukup, Saudara Ajam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang kedua itu ya. Pertanyaan yang kedua yaitu variasi dalam batch. Apa sih variasi dalam batch? Variasi dalam batch pengambilan sampel yang tidak tepat dari sampel batch tema fabrikasi penjualan. Pertama, dari teknik itu ada kondisi di bawah standar, yang kedua alat yang salah, yang ketiga kualitas cetakan yang buruk, rusak atau terdistorsi. Yang selanjutnya pencetakan dan konsolidasi yang tidak standar, dan penanganan sampel uji segar yang salah. Dari teknik selanjutnya ada perbedaan dalam menyembuhkan. Yang pertama itu keterlambatan dan menuai perawatan awal. Selanjutnya variasi suhu, kontrol kelembapan variabel, lalu perawatan awal yang tidak standar, lalu keterlambatan dan membawa silinder ke laboratorium. Dan juga ada penanganan silinder yang kasar dan pengangkutan, lalu perawatan akhir yang tidak tepat. Dan juga ada variasi dalam pengujian sampel, yaitu pengujian tidak bersertifikat. Terakhir, persiapan permukaan spesimen. Yang pertama ada peralatan pengujian yang tidak memadai atau tidak terkalibrasi. Yang kedua, tingkat permuatan tidak standar. Ini tingkat permuatan tidak standar dan pencatatan yang buruk.
Mungkin itu saja ya jawaban dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Abdul Azam dan Raffi Tamam yang telah menjawab pertanyaan dari Yuda dan Saudara Bimanyu. Mungkin di sini saya sebagai moderator akan menutup hasil diskusi dari kelompok 5B. Kepada semuanya saya tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.